Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif kelas 10 semester Gasal, hari ini kita akan membahas mengklasifikasi alat pemadam kebakaran ringan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Materi hari ini adalah alat pemadam api ringan atau APAR. Tujuan pembelajaran yang pertama, kompetensi pengetahuan. Siswa dapat menjelaskan tentang alat pemadam api ringan atau APAR sesuai informasi dengan benar. Siswa dapat mengklasifikasikan alat pemadam api ringan atau APAR sesuai kriteria secara rinci dan tepat. Kompetensi keterampilan, siswa dapat menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sesuai SOP dengan benar. Siswa dapat mengontrol hasil penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR secara berkala sesuai SOP. Pengertian APAR adalah pemadam api berbentuk tabung berisi bahan kimia yang ringan dijinjing atau mudah dibawa dan mudah dioperasikan oleh satu orang, yang berukuran 0,5 sampai 16 kg. Klasifikasi kebakaran. Kelas A. Kebakaran terjadi pada benda padat kecuali logam. Contohnya kayu, kertas, karet, kain, dan lain-lain. Kelas B. Kebakaran yang terjadi pada benda cair dan gas. Contohnya bensin, solar, minyak tanah, LPG, LNG, dan lain-lain. Kelas C. Kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik yang masih bertegangan. Kelas D. Kebakaran yang terjadi pada logam atau magnesium, zirconium, titanium, dan lain-lain. Isi tabung APAR beraneka macam ya. Yang pertama, water atau air, foam atau busa, dry power, CO2, dan halon. Apa isi APAR? Air adalah tabung APAR yang diisi oleh air tawar. Sebanyak kapasitas tabung kemudian diberi pendorong NO2 atau cartridge atau dengan dipompa secara normal. APAR isi powder adalah tabung APAR yang diisi powder kemudian ditekan N2 atau cartridge. Prinsip pemadaman, isolasi, pemadam kimia secara fisik atau menutup api dan memutuskan oksigen. Bahan baku powder, sodium bikarbonat, potasium bikarbonat, potasium karbonat, dan potasium klorida. Apa isi CO2? CO2 adalah untuk memadamkan kebakaran karena mempunyai keuntungan sebagai berikut. Mudah menyebar ke seluruh areal kebakaran, tidak menghantarkan listrik, tidak meninggalkan residu, berat jenis CO2 1,5 kali berat udara, efektif untuk kebakaran kelas B dan C. APAR isi busa adalah tabung APAR berisi larutan kimia yang diberi tekanan M2 atau sistem pencampuran dua kimia yang membantu gelembung-gelembung busa di dalamnya bermuatan CO2 sebagai pendorong. Kemampuan pemadaman kelas api A dan B. APAR media busa. Menurut cara terbentuknya busa kimia, busa yang terjadi karena bercampurnya aluminium fosfat dengan sodium bikarbonat. Busa mekanik, busa yang terjadi karena adanya proses mekanis, yaitu berupa campuran dari liquid foam dengan air dan udara tekan.
Apar media halon mempunyai kelebihan sebagai berikut. Tidak meninggalkan residu. Berat jenis halon 5 kali berat udara. Tidak mengantarkan listrik. Dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C. Pemasangan dan penempatan apar. Yang pertama, pada posisi yang mudah dilihat, dicapai atau diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran benda yang dilindungi. Harus menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca. Ketinggian 15 atau 120 cm dari lantai. Pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai 49 derajat Celcius. Ini adalah contoh tanda pemasangan apar. Persyaratan teknis apar. Tabung harus dalam keadaan baik, tidak berkarat. Etiket harus dapat dibaca dan dimengerti dengan jelas. Segel harus dalam keadaan utuh. Selang harus tahan tekanan tinggi. Tutup harus dalam keadaan baik dan terpasang dengan erat. Untuk storage pressure, tekanan tidak boleh kurang dari batas yang telah ditentukan. Untuk tipe cartridge, tidak ada kebocoran atau membran tabung gas. Belum lewat masa efektifnya. Jika sudah dipakai atau drop pada pressure, segera diisi. Alat pemadam ringan atau apar harusnya dipakai pada waktunya. Jenis dan ukurannya mudah dilihat, kondisi baik. Setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar. Kegagalan penggunaan apar. Yang pertama, media tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, macet atau tidak berfungsi, salah penempatan, atau petugasnya yang menggunakan. Sistem kerja apar, tipe storage pressure, tipe gas cartridge, tipe reaksi kimia, tipe termatik. Prinsip pemakaian apar. Yang pertama, mengenal sifat benda yang terbakar. Petugas mampu mengoperasikannya. Harus mengenal keefektifan apar. Memperhatikan kondisi, temperatur, arah angin, uap-uap yang terjadi. Disesuaikan dengan lingkungan. Jangan sampai terjadi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pemadam. Keamanan bertugas harus diperhatikan. Ini adalah beberapa contoh bentuk apar ya. Ini. Apar jenis CO2. Ini bagian-bagian apar. Untuk tugas yang pertama adalah merangkum materi apar. Untuk tugas kedua, menjawab pertanyaan berikut ini. Tolong untuk tugas dijawab di Google Classroom. Demikian untuk materi hari ini. Sampai sampaikan terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai mengklasifikasi alat pemadam kebakaran ringan untuk pengembulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi.
dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.